Teman-teman yang punya ide cerita, boleh ya tulis ide cerita dan nama kalian di komen. Nanti kita akan buatkan cerita animasi dengan nama kalian secara bergantian. Jangan lupa ya, tulis di komen. Di sebuah desa yang kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan kebun buah yang subur, hiduplah seorang petani buah bernama Prabu. Prabu dikenal sebagai petani yang sangat berbakat dalam menanam buah-buahan. Namun sayangnya, keberhasilannya membuatnya menjadi sangat sombong dan meremehkan petani lainnya. Aku adalah Prabu, petani muda. Aku telah berhasil memenangkan lomba buah yang paling bagus dan manis. Buah-buahanku yang terbaik di antara yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi keahlianku. Akhirnya buah-buahku memenangkan lomba. Tentu saja tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatanku. Selamat ya Prabu, buah-buahmu memang sangat luar biasa. Rasanya pasti sangat memuaskan, manis-manis dan enak sekali. Tentu saja, aku selalu tahu bahwa buah-buahku yang terbaik di antara yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi keahlianku dalam berkebun. Tapi Prabu, buah-buah yang kita tanam memang hebat semua. Kita memiliki keunikan masing-masing. Tapi karena engkau yang terpilih, makanya engkau bisa menang. Tapi petani lain juga hebat kan? Tidak, tapi jelas buah-buahku yang lebih unggul. Hanya perlu sedikit kemampuan dan pemahaman yang lebih tinggi dalam bercocok tanam. Makanya aku bisa berhasil dan aku bisa menjadi juara dari yang lainnya. Selamat Prabu, kau memang hebat. Tapi ingatlah, kita semua di sini belajar bersama. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari satu sama lainnya. Kerendahan hati juga merupakan bagian dari kesuksesan. Kita bisa saling menginspirasi tanpa harus merendahkan satu sama lain. Petani buah lainnya merasa rendah diri dan tidak berdaya menghadapi sikap sombong Prabu. Namun, tak lama kemudian, desa tersebut dihadapkan pada masalah yang tidak pernah mereka duga. Tikus-tikus menyerang kebun buah Prabu. Berita tentang serangan tikus di kebun buah Prabu mulai menyebar. Tikus-tikus tersebut datang dan dengan cepat menghancurkan tanaman buah yang subur. Prabu yang dulunya sombong dan merendahkan petani lain, kini merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi para petani buah lainnya bersama-sama mereka merancang strategi untuk mengatasi serangan tikus ini. Mereka membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka, membawa perangkap tikus dan melindungi kebun Prabu. Akhirnya dengan usaha bersama, serangan tikus berhasil diatasi dan kebun buah Prabu kembali pulih. Tapi pengalaman ini tidak membuat Prabu sadar, dia masih sombong. Lihatlah, kebun buahku kembali berbuah dan tikus-tikus telah hilang karena usahaku membasmi mereka. Lihatlah kehebatanku, aku berhasil membasmi mereka. Tapi kan Prabu, para petani lain juga bersama-sama menolongmu. Berarti mereka juga memberikan kontribusi untuk membasmi tikus-tikus itu. Karenanya, kamu harus berterima kasih kepada mereka. Ya, memang mereka telah menolongku, tapi berkat kepandaianku dan kehebatanku, aku berhasil membasmi tikus-tikus itu. Juga alat-alatku yang canggih-canggih, maka tikus-tikus akhirnya hilang. Beberapa bulan kemudian, desa tersebut dihadapkan pada musim kemarau yang panjang. Prabu yang merasa sombong dan mulai mengalami kesulitan dengan kebunnya mulai mengering. Hujan tidak kunjung turun dan matahari bersinar sangat terik. Pertanian yang selama ini menjadi kebanggaan desa sekarang mulai layu dan mati. Prabu yang selama ini merasa tak terkalahkan mulai merasakan kesulitan dengan kebunnya yang mengering. Tanaman buah yang biasanya subur
kini hanya menyisakan tanah retak dan daun-daun kering. Prabu awalnya tidak mau mengakui bahwa keadaan telah berubah dan dia tetap bertahan dengan metodenya yang biasa. Suatu hari, Prabu mulai menyadari bahwa ia tidak bisa mengatasi situasi ini sendirian. Ia mulai menyadari kesalahannya yang sombong dan ingin meminta maaf dari petani lainnya yang dulunya sering dianggapnya rendah dan remeh. Maafkan aku, Yudi. Aku sudah sombong dan selalu membangga-banggakan diri. Sekarang kebunku kekeringan dan aku tidak bisa mengatasi kekeringan ini sendirian. Bisakah engkau membantuku? Tentu Prabu, kita semua menghadapi masalah yang sama. Mari kita bekerja sama untuk mencari solusi mengatasi kekeringan ini. Prabu mulai berkeliling dan meminta maaf kepada para petani-petani dan teman-teman yang disakitinya. Prabu benar-benar meminta maaf dengan tulus kepada mereka agar mereka memaafkan kesalahan Prabu yang bersikap sangat sombong. Keesokan harinya, tiba-tiba terlihat awan mulai mendung dan titik-titik hujan mulai membasahi kebun-kebun buah Prabu. Kemarau telah mengajarkan kepada Prabu tentang pentingnya bersyukur. Kebun buah Prabu kembali menjadi ladang yang subur yang memberikan hasil melimpah. Tapi Prabu tidak sombong lagi dan mau berbagi cara keberhasilannya menanam buah agar sukses. Saya belajar banyak dari musim kemarau ini. Saya berjanji untuk lebih menghargai dan bekerja sama dengan semua petani di desa ini, dan berjanji menjalani hidup ini dengan sikap yang lebih rendah hati dan tidak sombong. Yuk, share, like, dan subscribe video ini agar kamu bisa menonton video-video yang terbaru. Terima kasih ya.